Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan limit fungsi trigonometri. Nah, kalau yang kemarin kita langsung menyelesaikan sesuai dengan teorema yang ada. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa contoh soal yang kita tidak bisa langsung menyelesaikan sesuai dengan teorema, tetapi bentuk soalnya harus kita rubah dengan beberapa identitas trigonometri yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Nah, kita coba nge-review kembali contoh soal yang sesuai dengan teorema yang kita bahas pada bagian yang pertama. Di sini diberikan limit x mendekati 0, sin 4x tan kuadrat 3x ditambah dengan 6x pangkat 3 diper dengan 2x kuadrat sin 3x cos 2x. Sebagaimana dalam limit fungsi trigonometri, kalau untuk fungsi cos kita coba substitusikan. X-nya mendekati 0, substitusikan untuk cos. Cos 2x, X-nya ganti 0, cos 0 itu hasilnya 1. Sehingga cos ini tidak menyebabkan 0. Jadi untuk cos aman ya. Yang perlu kita selesaikan yang mana? Sin 4x dikalikan dengan tangen kuadrat 3x dan 6x pangkat 3. Nah, dalam hal ini kita bisa mengalihkan yang di atas kita kalikan seper. Kalau kita perhatikan ini 4x ya, x-nya berpangkat 1, kemudian ini kuadrat. Kemudian ini ada 6x pangkat 3. Jadi celahnya itu kita harus bisa menghilangkan. Hilangkan sin 4x maka harus per 4x. Ataupun kita bisa seper x saja. Karena ini ada perkalian dengan tangen kuadrat ya. Menghilangkan tangen kuadrat maka harus dengan x kuadrat. Berarti kita kalikan atasnya dengan seper x pangkat 3. Dan di bawah juga kita kalikan seper x pangkat 3. Lalu hasilnya bagaimana? Sin 4x diper dengan x. Berarti di sini tinggal 4 dikalikan tan kuadrat 3x diper dengan x kuadrat. Ingat tadi kita x udah kita hilangkan dengan sin sekali, maka dengan tan tinggal x kuadrat. Tan kuadrat 3x, berarti tan 3x kali tan 3x. Diper dengan x kuadrat, berarti tinggal 9 ya, karena 3 kali 3. Ditambah tan 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 jadi 6. Per 2x kuadrat dibagi x kuadrat. Ini x pangkat 3 kan, dibagi x kuadrat di sini tinggal 2. Kemudian masih ada x sekali lagi. Sin 3x diper dengan x, maka ini jadi 3. Cos 2x-nya tadi substitusi. Cos 0, 1. Sehingga diperoleh 4 kali 9, 36 ditambah 6. 42 dibagi dengan 6. Hasilnya 7. Nah, ini kita nge-review yang kemarin ya. Kemudian yang ini, bagaimana celah penyelesaiannya? Tangen 5x, tidak ada celah untuk menghilangkan tangen 5x selain 5x per tangen 5x sesuai dengan teorema. Maka yang di bawah ini tangen 5x, yang di atas ada 10x kuadrat min 5x. 5x-nya kita bisa keluarkan dikalikan 2x minus 1. Ya, 5x kali 2x 10x kuadrat, 5x kali min 1 minus 5x. 5x per tan 5x ini bisa kita mampuskan sehingga menghasilkan 1. Ini masih ada penulisan limit. Ingat ya, jangan sampai nanti hanya karena penulisan limitnya yang ketinggalan sehingga nilainya berkurang pada saat ulangan sekolah. Kita baru menghilangkan penulisan limit setelah nilai x-nya itu kita substitusi. Nah, jadi ketika ini kita coret maka tinggal 1 dikalikan dengan 2x, x-nya substitusi 0. Maka kalau kita udah mulai substitusi, penulisan limitnya itu tidak perlu dituliskan lagi. 2 dikalikan 0 min 1. 2 kali 0, 0, 0 dikurang 1, min 1 dikalikan 1, hasilnya negatif 1. Nah, ini kita menggunakan teorema dasar daripada limit trigonometri. Ya. Bisa nggak Kak lebih cepat lagi? Bisa. Dengan tetap memanfaatkan teorema dasar limit trigonometri. Coba diperhatikan bagaimana kita memanfaatkan teorema ini supaya lebih cepat.
Teorema limit fungsi trigonometri diberikan limit x mendekati 0 sin x per x sama dengannya 1. Ya. Ingat ya, tapi ini hanya dalam konteks limit supaya lebih mudah pemahaman. Nah, tapi kalau ulangan sekolah tetap gunakan seperti ini. Asumsikan ini sin x per x sama dengan 1. Dua buah bilangan yang dibagi menghasilkan 1. Maka apa hubungan kedua bilangan tersebut? Hubungannya adalah bilangan tersebut sama. Berarti setiap muncul sin x, ingat hanya dalam konteks limit, boleh ganti x-nya saja. Maka dengan cara yang sama, karena limit x mendekati 0, tangen x per x ini juga sama dengan 1. Berarti tangen x juga bisa berlaku sama dengan x. Dalam kondisi tertentu, tangen itu perlu dirubah dengan identitas sin per cos. Ya. Nah, sekarang ini limit x mendekati 0 sin 3x kali sin 7x per 4x kuadrat. Kalau sin x boleh ganti x, berarti kalau sin 3x boleh ganti 3x. Dikalikan sin 7x diper dengan 4x kuadrat. X kuadratnya kita musnahkan, x dikalikan x kuadrat musnahkan, 3 kali 7 21 diper dengan 4, sehingga jawabannya 21 per 4. Kita lanjutkan untuk soal nomor nomor 4. Limit x mendekati 0, x kuadrat, tulis saja, ditambah tan kuadrat 3x, berarti ini boleh ganti 3x, tan kuadrat berarti tan 3x kali tan 3x, 3x nya kuadratkan, per sin 2x kuadrat, berarti ini 2x kuadrat. Ingat yang kuadrat ini hanya sudut ya, hanya x nya saja. 3x dikuadratkan jadi 9x kuadrat ditambah dengan 1, 10x kuadrat diper dengan 2x kuadrat. X kuadratnya kita musnahkan, sehingga 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Oke, sekian ini untuk pembahasan limit fungsi trigonometri. Kita menggunakan teorema dasarnya, bagaimana kita bisa menyelesaikannya biar lebih cepat. Kita lanjutkan untuk tipe soal yang kedua, yaitu kita dengan menggunakan rumus identitas trigonometrinya. Kita coba lihat dulu tipe soal ini. Kalau seandainya kita subdiriskan nilai x-nya sama dengan 1, limit x mendekati 1, kalau x-nya ganti 1, 1 kurang 1 0, cos 0 itu hasilnya 1, sehingga di atas 1 dikurang dengan cos 0, 1 kurang 1 hasilnya 0. Nilai x-nya di bawah kita subdiriskan, jadinya 2 dikurang 4 min 2 ditambahkan 2 juga 0. Karena limitnya bentuknya 0 per 0, maka bentuk daripada soal ini kita perlu merubahnya. Apa yang harus kita rubah? Ya, ingat limit trigonometri itu yang bisa dicoret hanya sin x per x dengan tangen x per x. Jadi setiap muncul cos itu, kalau substitusi yang menghasilkan 0 perlu dirubah. Ya. Oke, kita lihat identitas dasar dari trigonometri, yaitu yang pertama sekali, sin kuadrat x kalau ditambah dengan cos kuadrat x itu menghasilkan 1. Dari bentuk rumus ini kalau diuraikan bisa muncul 3. Yang pertama, sin kuadrat x itu sama juga dengan 1 min cos kuadrat x. Sehingga kalau cos kuadrat x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Oke. Nah, kemudian dikarenakan dalam trigonometri kita mengetahui bahwa sin x diper dengan cos x itu menghasilkan tangen x. Maka seandainya rumus ini kita membagi dengan cos kuadrat semua, sehingga akan diperoleh apa? Jadi ini teorema yang pertama ya, identitas yang pertama. Kita membagi dengan cos kuadrat x semua. Sin kuadrat dibagi dengan cos kuadrat akan diperoleh tan kuadrat x. Ditambah cos kuadrat dibagi dengan cos kuadrat 1.
1/cos itu sama dengan sekan, karena ini 1/cos kuadrat berarti sama dengannya sekan kuadrat X. Ini identitas yang kedua. Bentuk ini juga kalau kita tukar-tukar posisinya, ini akan diperoleh dua rumus baru. Kemudian yang berikutnya, kalau kita membaginya semuanya dengan sin kuadrat, maka akan diperoleh juga dari rumus ini apa? Sin kuadrat dibagi sin kuadrat 1 ditambah cos kuadrat bagi cos kuadrat dibagi juga sin kuadrat akan diperoleh kotangen kuadrat X. 1/sin kuadrat sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, di beberapa soal limit fungsi trigonometri kita perlu menggunakan bentuk identitas ini untuk bisa merubah bentuk soalnya. Nah, di sini tadi kita udah mencoba substitusi menghasilkan 0/0. Ada yang unik di sini, ya. Apa yang uniknya? Di bawah, kalau 2 dikeluarkan maka tinggal x kuadrat min 2x tambah 1. Yang di atas 1 min cos kuadrat, ya. Ini sebagai alfa. 1 min cos kuadrat alfa sama juga dengan 1 min cos kuadrat x sama dengan sin kuadrat x, berarti sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, alfanya x min 1. Ini masih ada limit x mendekati 1. Di atas itu sudah sangat jelas, yaitu sin kuadrat x min 1. Di bawah, kalau kita uraikan, ini x kuadrat min 2x plus 1. Ini sama juga x min 1 yang dikuadratkan. Oke? Sin kuadrat x min 1 artinya sin x min 1 kali sin x min 1. X min 1 kuadrat artinya x min 1 kali x min 1. Jadi sinnya itu dicoret dengan x min 1 kuadrat karena sudutnya udah sama. Sehingga jawaban dari soal ini sama dengannya 1/2. Oke? Nah, sekarang kita lihat untuk soal nomor 2. Mungkin saya bisa pindahkan ke sini. Soal nomor 2. Di soal dinyatakan limit x mendekati pi/4. 2 dikalikan sin x min cos x diper dengan 1 min sin 2x. Ya. Kalau kita substitusikan pi/4, 2 dikalikan pi/4 jadinya pi/2. Sin pi/2 sama juga sin 90 derajat. Hasilnya adalah 1. 1 kurang 1 0. Penyebutnya 0. Sin pi/4, ya, pi/4 45 derajat. Sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Kalau disubstitusi 0/0. Nah, berarti ini celah yang pertama, karena ini x mendekati pi/4 maka harus muncul x min pi/4. Bagaimana bisa munculkan x min pi/4? Nah, 1 ini bisa kita gantikan dengan sin pi/2. Itu menggunakan nanti sudut relasi. Tapi karena di sini kakak ingin menjelaskan tentang konsep identitas, maka kita gunakan rumus identitas terlebih dahulu. Nilai 1 kita bisa menggantikan dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Sin 2x ini sama juga dengan sudut rangkap 2 sin x cos x. Yang di atasnya udah jelas, 2 dikalikan sin x dikurang dengan cos x. Limit x mendekati pi/4. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, a kuadrat tambah b kuadrat min 2ab. Jadi kalau sin x-nya kita misalkan a, ini bentuknya a kuadrat tambah b kuadrat min 2ab. Nanti ini bisa diganti dengan sin x min cos x yang dikuadratkan. Di atas ada 2 kali sin x min cos x. Di atas ada 1 kali sin x min cos x, di bawah ada 2 kali karena kuadrat. Maka memusnahkan kali, tinggal 2 per sin x min cos x.
dengan sin pi per 4, sin 45 setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, sehingga nilainya 2 diper dengan 0 ya. Sebenarnya diper dengan bilangan yang dekat dengan 0, bilangan yang sangat kecil, kecilnya itu sampai dekat sekali dengan 0. 2 dibagi dengan bilangan yang semakin lama semakin mengecil, maka hasilnya itu semakin membesar, membesarnya sampai tak hingga. Nah, ini contoh soal yang kita harus menggunakan rumus identitas. Kita akan lanjutkan yang berikutnya dengan menggunakan sudut relasi. Oke, kita lanjutkan pembahasan limit fungsi trigonometri. Kali ini kita mencoba menggunakan rumus sudut relasi. Soal nomor 1 berikan limit x mendekati pi per 2, 2x min pi per dengan cos x. Kalau kita substitusikan nilai x-nya pi per 2, 2 kali pi per 2 jadi pi dikurang pi hasilnya 0. Kemudian cos x-nya pi per 2, cos pi per 2 sama juga cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu hasilnya adalah 0. Sehingga kalau kita substitusi langsung menghasilkan 0 per 0. Untuk itu kita perlu menggunakan rumus sudut relasi. Nah, bagaimana penggunaan sudut relasi? Di sini sudut relasi kakak membagi dalam dua tipe. Yang pertama kita bisa menggunakan relasi 90 derajat ataupun 270 derajat ya. Kalau kita konversikan dalam radian, maka ini bentuknya pi per 2 ataupun 3 pi per 2. Yang kedua, saya menggunakan relasi di sini relasi 180 derajat ataupun 360 derajat. Kalau kita nyatakan dalam pi radian, nanti 180 derajat ini adalah pi, 360 derajat ini 2 pi. Nah, apa yang perlu kita ingat di sini? Kalau kita menggunakan relasi pi per 2 dengan 3 pi per 2, ini fungsinya berubah. Ya, fungsi berubah. Kalau kita menggunakan relasi, saya menuliskan fungsi f aja, kita singkat berubah. Kalau kita menggunakan relasi pi ataupun 2pi, ini fungsinya tetap. Paling nanti kita perlu memperhatikan min plusnya ataupun positif negatif. Masalah positif negatif nanti kita lihat posisinya berada di kuadran keberapa. Kalau kuadran pertama semua positif, kuadran kedua hanya sin yang positif, kuadran ketiga tangen yang positif, kuadran keempat cos yang positif. Sehingga nilai positif fungsi trigonometri ya, nilai positif untuk fungsi trigonometri di semua kuadran. Ini kakak biasa mengingatnya dengan semua. Jadi kuadran pertama itu semua positif, kuadran kedua itu sin. Jadi kita bisa mengingatnya dengan sepi, huruf S yang pertama, kuadran kedua. Kuadran ketiga itu tanpa, artinya tangen. Kuadran ketiga itu yang positif, tangennya. Kuadran keempat yang positif itu cos. Jadi kita bisa bikin cinta. Nah, ini di kuadran keempat yang positifnya. Oke, nah bentuk perubahan fungsinya bagaimana? Kalau sin, dia bisa berubah menjadi cos, dan kalau cos menjadi sin, dan seandainya dia tangen berubah menjadi kotangen. Nah, ingat bahwa dalam trigonometri yang kita rubah itu adalah cos. Nah, di sini diberikan limit x-nya mendekati pi per 2. Berarti yang harus dihilangkan apa? X min pi per 2 ataupun pi per 2 min x. Sehingga bentuk soal ini kita bisa menuliskan limit x mendekati 0, 2x min pi, 2-nya keluarkan, maka ini jadi x min pi per 2.
bentuk berubah tetapi nilainya tetap sama. 2 kalau dikalikan ke dalam jadi 2x min pi juga masih tetap sama per cos x. Ya, ingat cos x. Yang harus kita hilangkan adalah x min pi per 2. Jadi cos x ini kita bisa gantikan menjadi fungsi sin. Sin berubah menjadi cos. Berarti gunakan relasinya yang berubah pi per 2 ya. Sin pi per 2 min x. Ya. Jadi sin pi per 2 min x itu sama juga cos x. Enggak min ataupun plus. Enggak. Kenapa? Pi per 2 min x. Pi per 2 itu 90 derajat. 90 derajat dikurang. Kalau 90 derajat dikurang berarti larinya ke kuadran pertama. Kuadran pertama semuanya positif. Nah, ini ada bentuk yang sama. Karena di bawah pi per 2 min x, supaya lebih cepat berarti min 2 yang kita keluarkan. Kalau min 2 kita keluarkan, berarti di sini pi per 2 min x. Jadi kalau dikalikan min 2 kali pi per 2 min pi min 2 kali min x plus 2x. Nah, pi per 2 min x mampuskan dengan sin pi per 2 min x. Sehingga jawaban dari soal ini adalah negatif 2. Ya, kita lanjut untuk soal nomor 2. Cos x sama seperti di atas. Ini kita bisa nyatakan dengan limit x mendekati pi per 2. Cos x, ya, cos x itu bisa ganti dengan sin. Karena pi-nya berubah kan? Yang bisa coret hanya sin dengan tangan. Sin pi per 2 min x. Jadi sin pi per 2 min x sama juga cos x. Per limitnya ke pi per 2 min x. Ini sin 2x, gimana celahnya? Gampang. Sin, ya. Karena ini udah sin, jadi tetap fungsinya tulis sin. Apa yang kita mainkan? Pi min 2x. Ya. Pi. Kalau kita menggunakan relasinya itu dengan pi, maka fungsinya tetap. Kan nggak akan min, nggak. Kenapa? Pi min 2x, pi itu 180 derajat. 180 derajat dikurang, berarti larinya di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif sepi, artinya sin. Ya. Maka kita bisa menuliskan sin pi per 2 min x per sin 2-nya kita keluarkan, berarti kalau 2 dikeluarkan ini pi, jadi pi per 2 min x. Limit x mendekati pi per 2. Nah, sudutnya udah imbang, sama. Ini musnahkan, sehingga yang tersisa apa? 1 per 2. Nah, ini pembahasan soal limit fungsi trigonometri yang kita perlu melakukan manipulasi ataupun merubah bentuknya dengan menggunakan rumus sudut relasi. Yang berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan kita merubah bentuk soalnya dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dengan kosinus. Kita lanjutkan untuk pembahasan limit fungsi trigonometri tipe yang keempat dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana bentuk rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus dan bagaimana cara kita mengingatnya. Rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Yang pertama di sini kalau ada sin A tambah sin B. Yang kedua sin A kurang sin B. Ini sengaja kakak tulisnya agak jarang supaya kita nanti di sini saya bisa menuliskan bagaimana cara kita mengingatnya. Kemudian yang berikutnya cos A tambah cos B. Kemudian cos A kurang cos B. Nah, sin tambah sin kita bisa mengingatnya sin tambah sin 2 sin cos. Kalau sin kurang sin 2 cos sin. Cos tambah cos 2 cos cos. Cos kurang cos min 2 sin sin. Ya. Sudutnya bagaimana?
Yang pertama jumlahkan bagi 2, yang kedua kurangkan bagi 2. Ataupun kita bisa menuliskan ini setengah A tambah B, di sini setengah A kurang B. Jadi bentuk sudutnya itu sama semua. Yang pertama tambah, yang keduanya dikurang. Nah, nggak terlalu repot ya mengingatnya, gampang. Kita bisa melihatnya apa? Perubahan posisi sin dengan cos. Nah, untuk sin di sini kita bisa menggunakan saya huruf pertama ya, S tambah sin, sayang. Yang pertama saya tambah sayang, berarti yang kedua saya kurang sayang. Nah, sekarang kita lihat kapan saya tambah sayang dan kapan saya kurang sayang ya. Saya tambah sayang sama dengan 2 kali sin cos. 2 kali saya cubit. Nah, boleh. Dan saya kurang sayang apabila 2 kali, duluan C, duluan cos, berarti cubit saya. Sudutnya sama. Jadi saya tambah sayang apabila 2 kali saya cubit, dan saya kurang sayang apabila 2 kali cubit saya. Kemudian cos tambah cos. Mulai dengan C, di sini kakak menuliskan cewek tambah cinta. Kemudian cos kurang cos, cewek kurang cinta. Nah, kita melihat kapan cewek itu tambah cinta dan kapan dia kurang cinta. Cewek tambah cinta apabila 2 kali cubit cowok. Ya, CC. Cewek kurang cinta apabila ada min. Min ini kita bisa mengatakan dengan tidak. Ya. Cewek kurang cinta apabila tidak 2 kali saya sentuh. Nah, itu. Nah, yang terakhir itu inspirasinya dari Ari Lasso, Rahasia Perempuan. Oke, kita lanjutkan untuk soal ini. Limit X mendekati K, cos X min cos K. Per X min K. Pembuat nolnya X min K. Berarti X min K harus dimusnahkan. Ingat, celah untuk menghilangkan dalam limit trigonometri itu cuma sin dengan tangan. Ini cos kurang cos. Jadi sambil ngerjakan soal, sambil kita mengingat rumusnya. Cos kurang cos, cewek kurang cinta apabila tidak 2 kali saya sentuh. Hampir tertulis sentuh ya. Per X min K. Yang pertama sudut tambah bagi 2, berarti X tambah K per 2. Yang kedua sudut dikurang bagi 2. Gampang kan? Nah, X min K mampuskan dengan sin X min K. Sehingga ini tinggal min 2 kali sin X tambah K. X-nya mendekati K. K tambah K per 2. Jadi K tambah K per 2. Kemudian dikalikan dengan sin X min K per 2 dicoret dengan X min K. Ini masih ada per 2 kan? Kalikan seperdua. Min 2 kali setengah jadi min 1, sehingga min sin K tambah K 2K, 2K dibagi 2 K. Nah, ini penyelesaian yang pertama. Gampang ternyata. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, cos 2X min cos 3X. Masih sama, cewek kurang cinta. Ya. Cewek kurang cinta apabila tidak 2 kali saya sentuh. Sudut yang pertama selalu tambahkan bagi 2. 2X tambah 3X langsung ya. 5X per 2. Sudut yang kedua kurangkan bagi 2. 2X kurang 3X min X. Berarti ini min X per 2. Dibagi dengan tangan 5X. Sin dengan tan kita bisa musnahkan. Ini mampus, tewaskan. Min 2 ini tinggal setengah jadi min 1. Sin min X per 2. X-nya mendekati 0. Jadi min sin X per 2 ya. X-nya mendekati 0, sin 0. Sin 0 hasilnya 0. Nah, 0 dikalikan min 1, 0.
Nah, itu untuk penyelesaian soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3, yaitu soal yang terakhir pada pembahasan video kali ini. Nah, ini mampus kita. 1 tambah cos X diper X min Pi dikuadratkan. X menuju Pi, berarti yang harus hilang adalah X min Pi. Di bawah udah X min Pi, di atas harus bisa muncul X min Pi. Gak ada celah lain ini. 1 ini kalau seandainya diganti cos Pi, hasilnya min 1. Bukan 1. Berarti kalau 1 min cos Pi tambah cos X diper dengan X min Pi kuadrat. Limit X mendekati Pi. Gampang. Kalau kita lihat polanya apa? Min cos Pi tambah cos X sama juga cos X min cos Pi. Cos min cos sama dengan apa? Min 2 sin. Oke. Limit X mendekati Pi. Cewek kurang cinta. Jadi ini duluan ya. Cewek kurang cinta apabila tidak 2 kali saya sentuh. Nah, nanti sudah pertama tambah bagi 2. X tambah Pi per 2. Yang kedua, X kurang Pi per 2. Per X min Pi dikalikan dengan X min Pi. Karena kuadrat. Ini saya musnahkan dulu sekali. Sehingga min 2 kali setengah jadi min 1. X mendekati Pi. Ya, X min Pi. Min Pi berarti min 1. Sin. Di sini ada Pi per 2. Ditambahkan dengan X. Diper dengan X min Pi per 2. Ini X-nya juga per 2. Kita coba substitusikan X-nya dengan Pi. Pi per 2 tambah Pi per 2. Sin Pi 0. Di atas masih 0. Kalau di bawah substitusi masih 0 per 0. Mampus kita ya. Gampang. Limit X mendekati Pi min sin. Ini anggap semua sebagai alfa. Kalau itu anggap semua sebagai alfa, berarti ini Pi kurang Pi per 2 ditambahkan X per 2 diper dengan X min Pi per 2. Ya. Sin Pi kurang Pi per 2. Gimana kita bisa menuliskan ini? Oke. Kita kesinikan sedikit. Oke. Ya. Pi per 2 ini anggap ini sebagai satu kesatuan. Jadi ini limit X mendekati Pi min sin Pi dikurang dengan satu perangkat ini. Pi per 2 tambah X per 2. Nah, gitu. Jadi Pi dikurang Pi per 2 sama Pi min alfa. Sin Pi min alfa kan sama juga sin alfa. Nah, ini dia. Per X min Pi per 2 sama dengan limit X mendekati Pi. Ini min Pi kurang Pi per 2. Pi per 2 sin. Berarti ini Pi min X per 2 per X. Ini X min Pi. Kenapa per 2 saya? Ini X min Pi ya. X min Pi. Nah, ini X min Pi, ini Pi min X. Gak apa-apa, coret. Tapi ini tinggal min setengah. Min setengah dengan min. Jadinya plus